Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar yang budiman, Al-Qur'an menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa merupakan wasiat Allah kepada golongan awalin wal akhirin, masyarakat terdahulu dan sekarang atau yang akan datang. Karena ketakwaan akan menghantarkan hamba memperoleh segala macam kebaikan di sisinya. Salah satu bentuk wasiat takwa terdapat dalam ayat perintah puasa Ramadan. Ada tujuan akhir yang semestinya diraih oleh para shaimin, orang yang berpuasa, yakni ketakwaan. Pendengar rahimakumullah, sebagian ulama mendefinisikan takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara lahir maupun batin, dengan dibarengi penghormatan dan rasa takut kepada Allah. Menjalankan perintah Allah dengan mengerjakan amal soleh dan kebajikan dan menjauhi dosa dan kemaksiatan. Amalan dalam ajaran Islam cukup banyak macamnya. Di antara amalan ini, ternyata ada yang paling disukai Allah, namun masih banyak orang yang belum mengetahuinya, yang apabila dilaksanakan dan diistiqomahkan akan menjadi ladang amal yang tak akan terputus dunia akhirat. Amalan yang paling dicintai Allah tersebut bisa membuat muslim dijamin mendapat pahala besar dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud pernah menanyakan kepada Rasulullah perihal amalan apa yang paling dicintai Allah. Ayul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayun, qala birrul walidain, summa qultu ayun, qala summa al-jihadu fisabilillah, yang artinya, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu aku, Ibnu Mas'ud, bertanya, lalu apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan-amalan yang dibahas dalam hadis ini adalah khusus tentang amal badaniyah atau yang dikerjakan anggota badan kita dan terlihat secara kasat mata. Sebab amalan hati yang paling disukai Allah adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pendengar yang berbahagia, Ibnu Daqiq al-Aid menjelaskan dalam kitab Ihkamul Ahkam mengenai makna tentang 3 amalan yang paling disukai Allah dalam hadis ini. Amalan pertama yang dicintai Allah adalah as-shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud salat pada waktunya bukan mengacu pada ketentuan awal waktu atau akhir waktu salat. Akan tetapi yang ditekankan adalah menjaga agar jangan sampai sholat di luar waktunya dan jangan sampai meninggalkannya. Sebab sholat merupakan amalan pertama yang akan dipertanyakan pertanggungjawabannya di padang mahsyar. Baik tidaknya seluruh amalan seseorang tergantung dari baik atau tidak sholatnya. Namun pendapat lain mengatakan bahwa maksud sholat ala waqtiha adalah menyegerakan sholat di awal waktu. Sebab sholat di awal waktu memiliki keutamaan tersendiri bagi yang mengerjakannya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan mengerjakan sholat tepat pada waktunya paling utama, yakni ketika mendengar suara azan lalu segera mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid atau musola untuk menunaikan sholat berjamaah. Tetapi orang-orang sekarang sudah sangat mudah sekali meninggalkan sholat. Jangankan melaksanakan sholat di awal waktu, meninggalkan sholat pun sudah dianggap biasa. Bahkan orang yang menunda-nunda sholat tidak hanya melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, yaitu sholat.
Akan tetapi, dia telah termasuk pada golongan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka, yakni orang yang lalai dalam melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Hadirin yang berbahagia, amalan kedua yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua, yakni berbakti kepada orang tua baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Saat kedua orang tua masih hidup, manusia wajib menghormatinya, berbakti kepadanya, dan memuliakannya dengan tidak menyakiti hati kedua orang tua, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Sedangkan saat kedua orang tua sudah tiada, kewajiban seseorang anak yakni mendoakannya. Jika ada makhluk yang boleh diibadahi, maka itu adalah orang tua. Allah menjadikan orang tua sebagai orang pertama yang harus diperlakukan dengan baik setelah Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Tidak heran jika seseorang mudah sekali durhaka pada orang tuanya. Seseorang bisa sangat cinta kepada istrinya atau kepada anaknya karena ada yang diharapkan. Tapi orang tua adalah masa lalu yang saat ini bisa saja sudah tidak begitu diharapkan bantuannya. Namun ingatlah kita, jika ternyata orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua akan diazab 2 kali. Yang pertama di dunia dan yang kedua di akhirat. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak terbatas waktu, tidak terkekang masa. Bakti itu bisa berupa mencukupi kebutuhan hidupnya, memberikan nafkah bulanan pada orang tua, mendoakannya, menemuinya, berbicara dengan santun, menghibur hatinya, menyenangkan perasaannya, bahkan menyambung silaturahim kepada karib kerabatnya. Orang tua adalah keramat kita di dunia. Orang tua bisa menjadi wasilah menuju surga ketika kita berbakti padanya, membahagiakannya sehingga mendapat ridhonya. Namun, juga bisa menjadi wasilah kita terjerumus ke neraka ketika kita mengabaikannya, menelantarkannya, menyakiti hatinya, dan mendapatkan murkanya. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung kita masih hidup, maka temuilah ia, bersimpuhlah di hadapannya, minta restunya, raih ridhonya, agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Hadirin rahimakumullah, amalan ketiga yang paling dicintai Allah yaitu jihad fisabilillah. Jihad di sini bukan hanya berperang melawan musuh atau kaum yang tidak beriman. Konotasi jihad bukanlah hanya sekedar berperang saja, tetapi jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dengan harta dan jiwa dalam membela, menjalankan, menegakkan agama Allah. Hadirin rahimakumullah, walhasil Ramadan ini adalah waktu yang sangat baik untuk meningkatkan kebaikan dan amal soleh, terutama 3 amalan yang dicintai Allah: sholat di amal waktu, berbakti pada orang tua, dan berjihad menegakkan agama Allah. Selagi masih di bulan Ramadan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal dan kebajikan sebagai bekal di hari kemudian. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita, tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.